Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan membuktikan apakah ada Allah lain selain Allah yang Esa, yaitu Yesus Kristus. Ya, Alkitab mencatat, ya, Keluaran 23 ayat 13. Ya. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Allahnya huruf kecil A-nya ya. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Gitu ya. Lalu juga 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Hanya huruf besar Allahnya. Jadi tidak ada Allah lain ya daripada Allah yang Esa. Itu firman Allah. Ya. Tidak ada Allah Tritunggal. Tidak ada Tritunggal Maha Kudus. Kalangan siapa itu Tritunggal Maha Kudus? Ya, itu tidak ada. Hanya ada Allah yang Esa. Satu, Allah itu Roh, Allah itu Maha Hadir. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Jelas ya? Nah, jadi tidak ada Allah lain selain Allah yang Esa. Nah, kita akan melihat ciri-ciri daripada Allah yang tidak bisa dibuktikan ada. Iya kan? Ini para penganutnya ngotot nih. Ya. Jadi ini ciri-ciri Allah yang tidak bisa dibuktikan ya, bahwa dia ada. Satu, dibela mati-matian. Aneh kan? Ngakunya Allah, tapi masih butuh dibela. Nah, itu yang pertama, ciri-cirinya ya. Yang kedua, Allah itu berwujud pribadi. Nah, itu ciri-ciri Allah yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Berwujud pribadi, zat, hakikat, entitas, dan sejenisnya lah. Ya, itu yang kedua ciri-cirinya. Yang ketiga, bukan sang pencipta segalanya. Kan masih butuh dibela. Gimana dia bisa jadi pencipta? Yang ketiga ya ciri-cirinya ya, yang bukan Allah ya, yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Yang keempat, bukan yang awal, bukan yang akhir. Munculnya apa? Di tengah jalan. Nggak tahu asal-usulnya, tiba-tiba muncul nih. Ya Allah Tritunggal, gitu-gitu. Muncul di tengah jalan. Jadi bukan yang awal, bukan yang akhir. Allah yang Esa itu adalah yang awal dan yang akhir, gitu ya. Yang awal, sebelum segalanya ada, dia sudah ada dan dia mencipta. Yang akhir, setelah segalanya berakhir, dia tetap ada di sorga dan disembah. Itu maksudnya. Ya, jadi ciri-ciri yang keempat, bukan yang awal dan yang akhir. Lalu yang kelima, Allah yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya itu, dia tidak bisa memilih nabi. Ya kan? Juga tidak bisa menjamin selamat. Itu ya. Yang keenam, dia tidak punya nama sehingga tidak bisa ditinggikan namanya. Itu ciri-cirinya ya, dari Allah yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Yang ketujuh ya,
para Allah itu tidak bisa ya membuktikan keberadaannya dengan apa? Menjadi manusia. Nah, kalau Allah yang esa bisa menjadi manusia, bisa dibuktikan keberadaannya waktu dia jadi manusia Yesus, ya kan? Nah, jadi yang ketujuh, tidak bisa membuktikan keberadaannya, tidak bisa jadi manusia. Ya. Jadi Allah menjadi manusia itu bukan manusia lalu dijadikan Allah. Jangan ke bolak-balik atau kebalik bolak. Itu cara berpikirnya ya. Allah Maha Kuasa. Amin. Jadi itu ciri-cirinya ada 7 ya. Saya ulang ya, ciri-cirinya ada 7 ya. Yang pertama adalah dibela oleh para penyembahnya. Yang kedua, Allah itu berwujud pribadi, zat, hakikat, entitas dan sejenisnya lah. Ya. Yang ketiga cirinya bukan pencipta. Ya. Yang keempat, ciri-cirinya bukan yang awal dan yang akhir. Yang kelima, tidak bisa memilih nabi dan tidak bisa menjamin selamat. Ya, itu Allah yang tidak bisa membuktikan dia ada. Yang keenam, tidak punya nama. Allah tidak punya nama. Allahnya Kristen ada namanya Yesus Kristus. Yang ketujuh, tidak ya bisa membuktikan dia ada dengan menjadi manusia. Allahnya Kristen bisa menjadi manusia. Hanya sekali ya. Itu salah satunya membuktikan bahwa dia ada. Nah, lalu itu ciri-cirinya ada 7 ya kurang lebih ya. Nah sekarang kita lihat ya, siapa Allah yang tidak bisa membuktikan dia ada. Satu, Bapa. Ini kan yang disembah sama itu tuh. Bapa tidak pernah bisa dibuktikan dia Allah. Bapa tidak punya nama. Ya. Bapa tidak punya surga. Bapa bisu. Tidak bisa berfirman dan tidak bisa menjadi manusia. Nah, itu jelas ya. Jadi sesuai dengan ciri-cirinya tadi ya. Bapa itu tidak bisa membuktikan. Yang kedua, siapa? Yaitu Allah segitiga. Allah segitiga tidak punya surga, tidak punya nama juga, tidak bisa dibuktikan kalau dia eksis. Ya kan? Yang ketiga, Allah Tritunggal. Ini yang tidak bisa membuktikan dia ada. Dia tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, tidak punya surga, tidak bisa dibuktikan bahwa dia eksis. Itu ya. Jadi Bapa, Allah segitiga, Allah Tritunggal. Nah yang keempat, Bapa Yahweh. Ya, adalah Allah gado-gado. Makanan Betawi. Ya kan? Campuran maksudnya. Allah kombinasi. Tidak bisa dibuktikan bahwa dia ada. Ya. Yang kelima, Allah di luar Kristen. Ya, Allah di luar Kristen tidak bisa memilih nabi sendiri. Tidak bisa jamin surga. Tidak bisa menjadi manusia. Tidak bisa dibuktikan bahwa dia ada. Ya, 5. Yang keenam, Yehova, Mormon, Hashim, Elohim, Adonai adalah para Allah-Allahan yang tidak bisa dibuktikan bahwa mereka ya, para Allah itu ada. Ya. Jadi saya ulang lagi ya. Siapa yang Allah yang tidak bisa membuktikan bahwa dia ada? Satu Bapa, yang kedua Allah segitiga, yang ketiga Allah Tritunggal itu tidak bisa membuktikan
dia ada. Yang keempat, Bapa Yahweh. Yang kelima, Allah di luar Kristen. Yang keempat, Yehova Mormon Hasim. Kayak bersin. Elohim Adonai. Itu tidak bisa membuktikan bahwa dia Allah. Bahwa dia ada. Jadi hanya Yesus, Yahweh, satu-satunya Allah yang benar, eksis, 100% ada. Hanya Yesus ya, bisa dibuktikan jadi manusia. Nah, dia adalah Alfa Omega, Maha Kuasa, Sang Pencipta. Terdapat dalam Yeremia 10 ayat 10, Yohanes 17 ayat 3, dan 1 Yohanes 5 ayat 20. Amin. Yang lain bukan Allah. Allah hanya Yesus Kristus. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.